Nabi memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum keluarnya orang-orang ke sholat. Sebelum melakukan sholat hari raya. Amma ta'jiluha qabla waqtil wujubi, adapun mendahulukan keluarkan zakat qabla waqtil wujubi sebelum waktunya, wajib wajib, faqad dhahaba fihi, telah berbeda-beda fihi, faqad dhahaba telah pergi, maksudnya telah bermadhab, telah berbeda fihi di dalam masalah ini ulama-ulama ila madhahiba, menjadi beberapa madhab. Adapun boleh tidaknya didahulukan itu telah berbeda pendapat ulama. Al-awwal, yang pertama adalah dhahaba Ibnu Hazmin. Ibnu Hazm mengatakan ilal man'i, tidak boleh didahulukan. La yajuzu taqdimuha qabla waqti, enggak boleh mendahulukan zakat fitrah sebelum waktunya, harus tepat waktu. Aslan sama sekali. Wah, ini menurut Ibnu Hazm repot. Kadang-kadang baginya susah, bagi-bagi kita mau nyantai dengan keluarga harus ngantri zakat fitrah. Al-thani dhahaba Imam Malik wa Imam Ahmad fil masyhur inda anhu ila annahu yajuzu. Menurut Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Malik dan Imam Ahmad, yajuzu taqdimuha qabla waqtiha, boleh sebelum satu atau 2 hari. Sehari 2 hari sebelum hari raya boleh. Ini termasuk yang paling adilnya pendapat ini. Kenapa? Sehari 2 hari itu masih dekat dengan hari raya. Sehingga mungkin untuk bertahan, tidak makan, untuk dikhususkan hari raya masih mungkin. Tapi yang thalith, dhahaba Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, ila annahu yajuzu, boleh keluarkan, yajuzu ikhraju, boleh mengeluarkan awal Ramadan, madhab Syafi'i. Awal Ramadan ini tahu, awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah. Li'annaha, karena zakat fitrah itu tajibu, wajib, disababaini dengan 2 sebab. Bihululi syahri Ramadan, masuknya bulan Ramadan, wa Idul Fitri, dan masuk Idul Fitri. Wa idza wujida ahaduma, kalau sudah wujida, ditemukan ahaduma, salah satu dari keduanya, jazal ikhraju, boleh mengeluarkan zakat. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i ini dikeluarkan di awal bulan Ramadan, tanggal 4 sudah habis, hari raya fakir lagi. Memang berat, paling tepat ya Ibnu Hazm. Lumayan adalah Malik, mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Aslah lebih manfaat masalah untuk orang fakir. Cuman mazhab Syafi'i lebih enak buat kita yang bayar. Menurut Imam Ahmad, menurut mazhab Imam Syafi'i paling mudah buat membayar. Jadi waktunya terbentang selama 1 bulan. Menurut mazhab Ibnu Hazm, enak bagi yang fakir, tapi bagi yang bayar susah. Mau menjelang hari raya ribet ngurusi zakat. Rabi' yang keempat, dhahabatil Hanafiyah tu Imam Abu Hanifah, madhab Hanafi, ila annahu, sungguhnya boleh, yajuzu, wah ini lebih jauh lagi. Ikhrajuha, mengeluarkan zakat qabla Ramadan, sebelum Ramadan boleh zakat fitrah. Waduh. Dzikr fil Lubab, disebut dalam kitab Lubab fi syarh kitab li Syekh Abdul Ghani Al-Ghunaymi Al-Hanafi, disebutkan fa in qaddamuha qabla yaumil fitri jaza walau qabla Ramadan. Jika mendahulukan zakat fitrah ke sebelum hari raya boleh. Jaza walau qabla Ramadan, biarpun belum masuk Ramadan. Ifham, ketahuilah wahai saudaraku ayyuhal akhul habib. Dzakal khilaf 'inda al-a'immah, itu perbedaan di antara a'immah. Perbedaan pendapat di antara a'immah. Terus apa urusan kita? Fal amru fihi sa'ah, artinya ini kemudahan. Mana yang gampang? Ayo, mana lebih maslahat? Yuk, itu pendapat a'immah, hebat-hebat semuanya. Walakin at-tatbiq al-ilm amali, adapun prakteknya yahtaju ila hikmatin, perlu memandang hikmah maslahatnya di mana. Wa siyasatin, dan siasat mana yang lebih bagus. Wa mura'atil ahwalin nasi, wa mura'ati ahwalin nasi, memperhatikan keadaan orang yang terima. Kalau ingin prakteknya ya jangan, tidak serta-merta kita ngambil mazhab Hanafi atau mazhab Syafi'i sekalipun, atau mazhab Ibnu Hazm. Kita lihat yang masalah bagaimana. Wa ma dumna fi baladi Syafi'iyyati, selagi kita di kampungnya madhab Syafi'i, yambahi ala nakhruja, seyogyanya kita tidak keluar min madhabil Imam Syafi'i. Sengaja kita hadirkan karena kalau di internet, tanya di internet itu jawabnya macam-macam nanti. Kalau ketemu orang India dijawab madhab Hanafi nanti. Ketemu orang Maroko jawab madhab Maliki. Ketemu orang Mesir bisa saja Syafi'i, bisa saja Maliki. Nah ini, makanya sengaja kita hadirkan ini. Akan tapi lihat, hendaknya selagi kita berada di kampung Syafi'i, kita tetap berpegang dengan mazhab Imam Syafi'i.
illa idza ta'atil hajatu, kecuali ada hajat yang mendesak. Ila al-akhdhi, untuk mengambil di madhabin akhar, madhab lain. Limaslahatin dhahiratin, karena masalahnya yang sangat jelas, penting, kepentingan. Al-qararin, atau karena sebuah keputusan asdarahul hakimu, yang dikeluarkan oleh pemerintah. Awalil amri, atau yang ngurusi kita, wali pemerintah. Limaslahatin dhaharat lahu, karena kemaslahatan yang tampak. Kaikhraji zakatil fitri bil qimati, seperti mengeluarkan zakat dengan nilai uangnya menurut mazhab Abu Hanifah, boleh kita ikuti di kemaslahatannya. Sebab orang fakir zaman ini bukan fakir nggak punya beras, nggak punya ini. Biasanya orang fakir saat ini nggak punya baju, beras sama lauk masih ada. Maka diganti dengan uang lebih manfaat untuk mereka. Oma sami'na, atau karena satu hal, jadi boleh kita ngikuti mazhab lain. Karena sami'na, kita mendengar fil awakhiri, di akhir-akhir ini tahun yang lalu ini. Hadhihi fil awakhiri, hadhihi, di akhir-akhir ini, min ta'jili zakatil fitri, tentang mendahulukan zakat fitrah qabla Ramadan, sebelum Ramadan. Bukan pernah dengar suara begitu. Liwaba'i corona alladhi asabal bilad, karena adanya corona yang menimpa negeri misalnya. Karena fakir sekali, perlu didahulukan. Perlu untuk menopang orang fakir sebelum Ramadan sudah bayar zakat fitrah. Menurut Abu Hanifah. Menurut Abu Syafi'i nggak bisa begitu. Ini aqwal a'immah. Saya mendengarkan video Buya tentang membayar zakat fitrah menggunakan uang. Tapi saya masih bingung Buya, pembayaran zakat fitrah dengan uang. Karena biasanya saya membayar zakat fitrah dengan beras. Mohon jawabannya Buya tentang penjelasan bayar zakat dengan uang. Syukran. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok adalah 4 kali genggam. Kalau 1 mud, 4 kali mud. Kalau mud, 1 mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 6, 4 sampai 2 kilo, 8. Antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang. Dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau, tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet, nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa. Gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Syafi'i, Malik, Hanafi, maka nggak usah ragu, jika ingin menggunakannya ikutlah madhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana, taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya madhab Hanafi. Sudahlah, ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya madhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri ada 2 misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok. Kalau zabib setengah sok. 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka. Ya bukan perbedaan, di dalam madhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang 1 sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka 1 sok. Baik, 1 sok dengan separuh sok. Kalau 1 sok di dalam madhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih.
Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6. Antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil madhab Syafi'i, kemudian ngikut madhab Hanafi mendapatkan uang, nggak akan terlalu jauh. Nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas. Pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi, sudahlah. Para asatid mohon dipermudahlah. Apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja. Jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh saja. Dalam madhab Hanafi dan juga madhab Syafi'i dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja. Jangan ragu dan jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak. Orang fakir yang sesungguhnya. Orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Ya, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Salah mendengar berita. Kalau 3 kilonya untuk zakat fitrah, iya. Karena zakat fitrah itu kan satu sok 4 mud itu tergantung mudnya berapa. Kan perbedaan. Ulama dalam mengira-ngira mud. Sebagian mengatakan 1 mud itu 6 on. Kalau 6 on kali 4 kan 24. Sebagian mengatakan 1 mud itu 7 on. 7 on kali 4 kan 29. Makanya nggak salah kalau satu zakat fitrah itu antara 2,5 kilo sampai 3 kilo. Kalau ngambil 3 kilo ya sah-sah saja masih masuk. Karena masih masuk dalam perkiraan ulama. Adapun 1 mud, kalau 1 mud disamakan dengan 1 sok. Karena 1 mud, kalau 1 sok atau zakat fitrah 1 itu 3, berapa tadi? 3 kilo. Kemudian 1 mudnya, fidyahnya juga 3 kilo, itu salah. Fidyah itu adalah 1/4 dari zakat fitrah. Sebab zakat fitrah itu 1 sok. Nanti khilaf dalam madhab Hanafi itu masalah karena jenisnya. Secara umum adalah zakat fitrah itu 1 sok dan 1 sok itu 4 mud. Kalau 1 sok itu dijadikan 3 kilo atau 2,5, mohon maaf ini agar tidak mempermasalahkan, antara 2,4 sampai 2,9 deh. Kurang lebihnya seperti itu perkiraannya. Kalau dijadikan 3 kilo, berarti 1 fidyah itu kan 1/4 dari 3 kilo. Diperkirakan saja, 1/4 dari 3 kilo. Nah, jadi mungkin Anda salah membaca yang bertanya ini. Kalau memang ada di tempat tersebut seperti itu, hendaknya dirubah. Sebab begini loh ya, kita tidak boleh loh ya mengambil sesuatu yang bukan hak. Biarpun Anda orang kaya raya, zakat fitrah Anda ya tetap 2,5 kilo atau 3 kilo. Nggak boleh kita berkata, Bapak ini kan bos beras, zakat fitrahnya 1 karung, nggak boleh. Kalau ada kelebihannya harus dengan sukarela. Sama, membayar fidyah, mungkin karena orang punya utang puasa lalu tidak bisa membayar sampai Ramadan tiba, Ramadan berikutnya tiba. Maka dia membayar fidyah. Fidyah 1 hari puasa itu adalah 6,7 on, 6 on sampai 7 on. Bukan 3 kilo. Kalau kita minta banyak harus sesuai dengan izin dong, maksudnya harus dengan izin, sukarela, tidak boleh kita melebihkan. Mentang-mentang orang kaya, Bapak ini kan kaya, fidyahnya 1 sok deh, 4 mud, bukan 1 mud. Bukan 6,7 on, bukan 6 on atau 7 on, tapi langsung 3 kilo, nggak boleh semacam itu. Nah, jika ada panitia yang seperti itu, kami himbau kepada panitia untuk segera merubah. Merubah, nggak boleh kita zalim kepada siapa. Nggak boleh zalim kepada orang fakir yang terima zakat. Dan juga tidak boleh zalim kepada orang yang membayar zakat. Islam itu adil. Kalau ada kelebihan misalnya, di sebuah sekolahan adalah, wah keren, zakat fitrahnya 100.000. Ya nggak keren itu, salah kok keren. Tetap zakat fitrahnya adalah seperti biasa. Berapa sih 3 kilo atau 2,5 kilo? Jadi dikurskan jadi berapa duitnya menurut madhab Hanafi kan boleh dengan uang. Kalau memang ada kelebihannya sifatnya tambahan infak, bapak-bapak, ibu-ibu, masa cuma segini? Itu begitu omongannya. Bukan langsung jadikan zakat fitrahnya 150.000. Nggak benar. Tidak boleh begitu. Islam itu adil. Nggak boleh zalim kepada orang yang terima zakat. Tidak boleh zalim kepada yang membayar zakat.
Adapun yang Anda lakukan jika ada yang demikian itu, ya tentunya mengingatkan dengan indah dong. Bukan mencaci, bukan mengolok, bukan menggonceng di belakang. Anda datang, mohon maaf Ustaz, sepertinya begini. Atau sampaikan suara kami ini. Tanpa merendahkan, tanpa mencaci, tanpa mengolok. Sudahlah hilangkan caci maki, mengolok, merendahkan. Karena bisa jadi mereka itu adalah, mohon maaf, mereka adalah ingin membuat seperti itu adalah mungkin sesuai dengan musyawarah. Sementara yang bermusyawarah kan bermacam-macam. Mungkin ustadznya pas lagi hadir, tak taunya sudah diputuskan oleh panitia. Ustadznya mau menarik susah. Bisa jadi begitu, khusnudon deh. Intinya jangan sampai mudah merendahkan siapapun. Tapi kalau tampak salah, cukup yuk kita rubah. Gitu saja. Gak usah mencaci. Kalau enggak benar itu, yang dulu gimana? Yang dulu ya tinggal minta ridho saja kepada yang pernah bayar fidyah, akan halal semuanya. Selesai. Tolong yuk dengan indah, mengingatkan dengan keindahan. Bukan dengan caci dan mengolok. Dan semoga semuanya juga nerima dengan insaf apapun. Kalau diingatkan ya nerima dengan baik, insaf. Namanya ilmu itu kan tambah. Termasuk seandainya apa yang kami sampaikan tidak tepat dan salah, dan maka ya sampaikan, itu adalah hadiah buat kami. Semoga Allah memudahkan kita menerima kebenaran, berikan keinsyafan. Wallahu a'lam. Zakat mal. Yang perlu ditanyakan, apakah benar orang tersebut atau Anda sudah wajib bayar zakat mal? Karena hari ini ada orang paling senang narik zakat dari seseorang. Dengan nama zakat profesi, padahal gaji belum mencapai. Jadi dalam urusan zakat harus hati-hati. Tidak boleh kita dolim kepada orang kaya yang tidak wajib zakat, jangan dikatakan wajib zakat. Dolim kepada orang kaya jika tidak boleh. Dolim kepada orang fakir juga tidak boleh. Dolim kepada orang kaya apa? Tidak wajib zakat, kita mengatakan wajib zakat, juga nggak boleh itu. Makanya harus benar-benar ilmu zakat ini. Dolim kepada orang fakir adalah apa? Salah kita membaginya. Orang fakirnya tidak mendapatkannya, malah yang lainnya yang dapat, na'udzubillah. Nggak boleh. Dolim kepada orang fakir nggak boleh. Dolim kepada orang kaya juga tidak boleh. Sama-sama tidak boleh. Adapun jika benar, semoga Anda termasuk orang yang wajib bayar zakat, berarti rezeki Anda melimpah. Baik, zakat bisa diberikan kepada sanak kerabat. Bahkan begitulah aturan yang paling baik. Jika di tetangga kita ada orang fakir, kita punya zakat hanya satu-satunya. Uang itu hanya satu-satunya, nggak bisa dibagi. Ada orang fakir bias, bukan saudara kita, ada orang fakir kerabat kita. Maka yang didahulukan adalah orang fakir kerabat kita. Kata Nabi, dapat dua pahala. Pahala silaturahmi dan pahala membayar zakat. Nah, seperti itu, indah Islam itu. Jangan sampai Anda sibuk membayar zakat kepada orang lain, lalu kerabat Anda tidak Anda kasih, orang lain pun tidak mau ngasih. Kenapa? Wong saudara Anda kaya, pasti nyampe rezekinya kepada dia. Ternyata Anda lupa kepada dia. Gara-gara Anda dia terlantar kan? Karena dia saudara Anda.